A few moments later. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya di kelas online. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penalaran umum. Oke, kalian udah jawab kan? Nah, sekarang kita bermain eh, apa namanya? Kayak games gitu ya. Kita mau lihat apakah jawaban kalian banyak yang benar atau banyak yang salah. Nah, untuk soal yang pertama kita polling ya. Silahkan kalian jawab. Nah, oke, sebentar. Silakan dijawab untuk soal nomor 1 ya. Ayo dipilih jawabannya. Kalau semua udah sama dan benar, nggak perlu dibahas ya. Baru 2 orang yang menjawab nih, ayo yang lain. Belum jawab berarti ya? Waduh. 3 orang menjawab. Dan jawabannya sama sampai saat ini. Belum ada yang menjawab beda ya. Oke. Oke. Oke, kayaknya udah cukup nih. 85% menjawab B ya. Oke, jadi benar. Jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan atau ada yang jawabannya beda? Jadi silakan ya kalau misalnya nanti ya kalian ada beda jawaban atau mempunyai pendapat yang berbeda, tidak usah takut, tidak usah malu-malu, silahkan ya. Karena ini apa sedikit subjektif juga, ada sisi subjektifnya juga ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan mencari jawaban yang paling benar ya. Jadi untuk soal nomor 1 itu kita sepakat jawabannya yang B. Oke? Nah sekarang kita ke yang nomor 2. Jadi sekali kalau mau ngajak debat silahkan ya, tidak usah takut, tidak usah malu. Berikutnya soal yang nomor 2, silahkan pilih jawaban kalian ya. Ini ada 3 versi jawaban. Nah ini kita bahas nih, kalau kayak gini wajib dibahas. Ya, kalau jawabannya warna-warni begini, itu harus kita bahas. Oke. Ada yang jawab A, B, C, tapi yang terbanyak adalah yang B. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini ditanyakan, jadi ingat ya, soal semacam ini pastikan baca soalnya dulu, baru ke teksnya. Percuma kalian baca teksnya dulu, ya, kalian baca soalnya, kalian nanti pasti balik baca lagi, ya enggak? Jadi kalau soal semacam ini yang berbau paragraf gitu, kita baca dulu soalnya, apa yang ditanyakan, baru kita baca teksnya gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini jawaban tepat adalah yang B. Oke, ingat di sini yang pasti salah ya, yang pasti salah. Di sini kan di kalimat terakhir ini ahli teknologi pertanian perlu menemukan cara agar pestisida alami dapat diproduksi dalam waktu singkat dan dapat disimpan dalam jangka panjang. Ya kan? Jadi kan perlu menemukan artinya apa? Belum ditemukan. Ya kan? Belum ditemukan. Sedangkan di opsi B ini dikatakan bahwa ahli teknologi memproduksi. Berarti kalau di konteks di sini kan dia sudah menemukan, ya kan? Sudah menemukan kan? Jadi di sini jawaban yang paling tepat yang salah ya maksudnya ya, jawaban yang pasti salah itu adalah yang B. Ya. Ada di kalimat terakhir. Jadi belum ditemukan tapi di B ini dibilang sudah memproduksi. Ya kan? Gitu. Jadi jawabannya yang B. Gimana yang jawab A sama C? Apa mau ada yang ditanyakan? Kalau yang A itu benar ya, ada di paragraf itu. Yang C benar juga, kan dibilang ahli pertanian itu yang
membuat pestisida alami ya. Gitu. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, yang nomor 3 kepotong soalnya ini. Oke, ini agak panjang ya. Silakan yang sudah menjawab soal nomor 3, bisa kalian pilih jawabannya. Kok belum keluar? Sebentar. Oh, udah. Yuk, silahkan. Nomor 3. Oh, ini juga. Kenapa 2 orang tidak pernah menjawabnya, apa belum mengerjakan? Ini yang pasti benar ya. Oke. Ada 2 jawaban, tapi yang paling banyak itu yang menjawab B. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang B. Ada yang jawab E, apa E-nya? Peningkatan kebisingan mengurangi kesejahteraan psikologis masyarakat perkotaan. Oke, ini secara apa ya? Sekilas ya, ini tampaknya benar yang E. Cuman di sini utamakan dulu yang benar-benar ada di teks ya. Utamakan dulu yang benar-benar ada di teks. Jadi kalau di teks itu katakanlah apa ya, suatu paragrafnya itu ngomongin yang positif, ngomongin yang positif, begitu ada yang lawannya begini, coba di pending dulu jawabnya ya. Jadi di sini kan yang lebih dibicarakan itu kan ruang terbuka hijau ya, itu meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat perkotaan ya. Gitu. Nih ya. Kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas berdampak pada tingginya kesejahteraan psikologisnya. Kenyamanan ini didapatkan dari ruang terbuka hijau ini kan. Begitu ya. Oke? Lagi sekali silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan. Oke. Nah, ini nih. Soal yang begini nih agak menjebak ya, yang kayak nomor 4. Pengen lihat jawaban kalian nih. Oke, silakan dipilih soal nomor 4 jawabannya apa? Oke. Wis. Wih, seru nih. Ada 4 jawaban ya. Dan tipis-tipis bedanya. Tipis-tipis banget bedanya. Gimana? Lagi 4 orang mau menjawab apa enggak nih? Kita tunggu nih, lagi 4 orang, yuk. Pedagang. Wis, 5-5-nya ada yang jawab. Oke. Nggak apa-apa ya, ini malah menarik nih. Yang begini ini menarik ya. Kalau beda-beda gini malah menarik. Oke. Oke ya, lagi 2 orang, bagaimana? Tidak mau menjawab, nggak apa-apa ya. Oh, semua menjawab. Good. Nah, suara terbanyak itu ternyata benar ya. Jawabannya adalah yang E. Walaupun tipis-tipis bedanya, tapi yang terbanyak adalah yang E. Kenapa jawabannya E? Oke, kita bahas sekarang. Why? Kenapa jawabannya E? Nah, kita cermati bacaannya. Pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Pedagang A menjaga kualitas dagangannya dengan mengambil barang dagangan melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Ya, simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah pedagang A memperoleh omset penjualan yang tinggi. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, jadi di sini tuh dia hanya menjelaskan produk yang dijual pedagang A. Sama sekali tidak ada informasi apakah dagangannya ramai, ya kan? Banyak pembeli, ya kan? Itu nggak ada sama sekali.
Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa omset penjualannya tinggi. Bahkan misalnya ada lagi kalimat yang seperti ini, misalnya pedagang A ramai dikunjungi pembeli. Ramai dikunjungi pembeli. Nah, walaupun ada kalimat ini dalam teks, itu masih jawabannya B. Ya, masih jawabannya B. Karena ramai itu belum tentu laku. Dan ini nggak dijelaskan juga apakah cuman dia aja yang berdagang atau ada pedagang yang lain di situ yang lebih ramai, kan juga nggak ada, ya. Jadi di sini apalagi sekarang tidak ada kalimat ini. Jadi hanya menjelaskan apa yang dia jual, dari mana dapatnya, ya. Sama sekali tidak ada keterangan mengenai omset yang dia dapat, ya. Jadi di sini sorry. Kok jawabannya E sih? Sorry, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Sorry. Jawabannya adalah yang D, tidak relevan. Jadi yang jawaban terbanyak apa ya? Sorry, lupa. Oh, yang paling banyak ya. Tapi jawaban yang tepat adalah yang D, guys. Ya. Karena ini tidak ada menjelaskan tentang tentang pemasukannya dia gitu loh. Dia hanya menjelaskan, teksnya hanya menjelaskan tentang apa yang dia jual, dari mana dapatnya, itu aja. Ya. Yang disimpulkan adalah omsetnya, pemasukannya. Kan itu tidak make sense, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ya. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Yang E itu tidak cukup tadi kalau tadi itu kok ada kalimat yang tadi ya, yang ramai dikunjungi pembeli itu masih E loh ya, tidak cukup masih. Pembelinya itu beli apa cuma lihat-lihat doang? Kan ramai dikunjungi pembeli, ramai itu kan belum tentu beli kan, seperti itu. Ya makanya soal seperti ini hati-hati ya, banyak menjebak sekali nih kalau kita disuruh menggambarkan kualitas simpulan seperti ini, ya. Jadi ini jawabannya yang dadu. Kalau yang pasti salah itu gimana, Pak? Oke, yang pasti salah ya udah pasti bertolak belakang dengan fakta yang ada di paragrafnya. Ya. Tapi masih ada pernyataannya gitu. Dia pasti antonim. Ya, pasti antonimnya. Misalnya di sini simpulannya adalah barang dagangan pedagang A banyak yang busuk. Itu pasti salah namanya. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, masih, Pak. Oke. Next. Nah, lagi nih. Kan udah buat belum, ini kepotong soalnya. Gimana itu nggak kepotong ya? Bentar. Geser scroll dikit aja. Nah, gini deh. Tapi masih kepotong ininya. Yang belum ngerjain takutnya nggak bisa baca. A mengatakan siswa yang tinggal di asrama memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang tinggal dengan orang tuanya. Ya, B mengatakan siswa yang tinggal dengan orang tua lebih percaya diri daripada yang tinggal di asrama. Oke. Ingat ya pertanyaannya ya. Ini pernyataannya, kok pertanyaan. Pernyataannya ingat A sama B ini. Lalu pertanyaannya, survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Nah, terus manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai survei tersebut? Oke, kita polling lagi. Yuk. Woi, lagi nih. Seru nih ya. Beda-beda jawabannya. Wih. Oke. Sudah cukup ya. Ini ada yang sama kuat jawabannya B dan E. A ada yang jawab, D juga ada yang jawab ya. Nah, kita
lihat lagi teksnya. A mengatakan siswa yang tinggal di asrama memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang tinggal dengan orang tuanya. B mengatakan siswa yang tinggal dengan orang tua lebih percaya diri daripada yang tinggal di asrama. Survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri memiliki kemandirian. Nah, percaya diri menurut A, siapa nih percaya diri? Nah, percaya diri menurut B itu tinggal dengan orang tua. Ya kan? Percaya diri menurut B itu siswa yang tinggal dengan orang tua. Mandiri yang lebih tinggi menurut siswa A ya itu yang tinggal di asrama. Ngerti nggak? Jadi menurut survei ini itu mengarah ke apa ya? Ke kesalahan A dan B itu ya. Di sini kan percaya diri itu katanya kan tinggal dengan orang tua itu lebih percaya diri. Tapi mandiri katanya itu tinggal di asrama. Nah, jadi kan ini berkebalikan ya. Berkebalikan dengan apa yang dikatakan A dan B. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke? Tidak relevan dengan pernyataan A dan B karena ya itu tadi tidak sesuai dengan yang dikatakan A dan B. Ya. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut lagi ya. Nomor 6. Ini teksnya kulit ketiak. Oke. Silakan dijawab. Cuma nomor 1 aja yang kalian sepakat satu jawabannya. Tapi it's okay. Berarti masih banyak perspektif. Ayo lagi 4 orang mau jawab nggak nih? Lagi 4 orang belum jawab. Oke. Ada 3 jawaban ya. A, C, dan E. A, C, dan E. Oke. A, C, dan E. Dan jawaban yang tepat adalah yang paling banyak jawab. Benar banget jawabannya adalah yang E. Ya. Yang E. Kenapa A salah, C salah? Oke, kita kan udah baca kan kalimat teksnya udah dibaca ya. Jadi yang jawab A, orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap memiliki banyak bakteri di kulit ketiaknya. Oke. Jadi ini memang sekilas terlihat benar ya. Sekilas terlihat benar. Tapi kalau kita pikir lagi, kan di sini kan di kalimat kedua ini makin banyak bakteri terdapat pada tubuh seseorang, makin besar resiko seseorang memiliki bau badan yang tidak sedap. Nah, berarti bakteri ini pada tubuh seseorang. Ya, pada tubuh seseorang. Walaupun memang di kalimat sebelumnya itu kulit ketiak dikatakan yang paling banyak ada bakteri. Tapi kan tidak hanya di kulit ketiak saja. Ngerti nggak? Misalnya di leher atau di mana ya? Oh, ini di telinga di telinga misalnya atau di mulut ya, di mulut itu misalnya. Walaupun dia di ketiaknya tidak ada bakteri, tapi kalau di mulutnya ada bakteri, itu berarti kan akan bau juga. Ya, akan bau juga. Jadi A itu benar tapi nggak yang paling benar gitu. Ya. Kemudian yang jawab C, kulit ketiak yang sering dibersihkan tidak menimbulkan bau badan. Apakah ada jaminan sama kayak A jawabannya? Apakah ada jaminan cuman ketiak saja yang menimbulkan bau badan? Kan tidak, ya. Jadi walaupun dia rajin bersihin ketiak, ya kan, belum tentu dia dijamin tidak bau badan. Bisa aja bagian tubuh yang lain yang ada bakterinya itu menimbulkan bau badan. Nah, yang E itu dia kalimatnya itu safe ya, aman. Kenapa dia aman? Karena dia bilang cenderung di sini. Cenderung tuh artinya kan tidak selalu, tidak pasti ya, tapi mempunyai potensi mengalami bau badan tidak sedap gitu. Jadi di sini yang paling tepat atau yang paling mungkin benar itu adalah yang E. Ya. Jadi lagi sekali tidak
di teks ini tidak menekankan bahwa sumber utama bau badan itu selalu dari ketiak. Ya, dia hanya menerangkan bahwa paling banyak bakteri di ketiak, dan kalau makin banyak bakteri dalam tubuh manusia itu berisiko memiliki bau badan tidak sedap. Jadi bakteri itu kan tidak selalu ada, tidak semuanya ada di ketiak. Kecuali di teks ini dibilang semua bakteri ada di ketiak. Nah, itu baru ya. Itu baru jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau semua bakteri itu ada di ketiak manusia gitu ya. Oke, silakan ya kalau kalian mau berdebat atau kurang apa ya, memiliki argumen yang kuat juga, kalian boleh, silakan kita berdiskusi ya. Jangan, nggak usah malu-malu lagi sekali. Nah, silakan sekarang kalian jawab soal yang nomor 7. Apa jawaban kalian? Ini kayaknya nggak terlalu sulit sih. Tuh kan. Oke, sampai saat ini benar semua ya. Oke. Oke, lagi 4 orang, mau jawab apa enggak? Kalau enggak, tak skip ya. Jadi sepakat, ini beda sendiri. Oke, cukup ya. Ada yang jawab satu jawaban aja yang beda, yang lainnya sama. Di sini yang benar sepakat dengan yang jawab paling banyak, yaitu yang C. Kenapa yang A? Ada yang jawab A ya. Masyarakat menanam tanaman hidroponik untuk dikonsumsi. Ini malah memperkuat, ya, memperkuat pendapat dari pedagang sayur, bukan memperlemah, ya kan? Memperkuat dia malahan. Berarti kan nanti sedikit yang beli sayur ke pedagang sayur, gitu ya. Jadi penjualan sayurnya akan menurun, malah memperkuat dia. Oke, next. Nomor 8. Ya. Oke, yuk kalian jawab dulu. Apa jawaban kalian di soal nomor 8? Wus. Ini aneka ragam nih. Ya, ayo. Wih, saling menyalip jawabannya ya. Oke, cukup. Nah, ini beraneka ragam ya. Yang paling banyak jawab B. Ya. Oke, kita lihat dulu. Yang B. Oke. Banyak orang yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun dekat, rabun jauh, presbiopi, atau penglihatan buram sehingga membutuhkan kacamata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan radiasi layar komputer atau gawai yang tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan. Nah, gawai ini, kalian tahu ya gawai ini apa ya? Gawai ini kalau bahasa Inggrisnya ya, itu adalah gadget. Ya, gadget. Nah, bagi yang menjawab A, orang yang bekerja dengan menggunakan komputer lebih dari 8 jam per hari memerlukan kacamata. Ini juga salah, ya. Apakah kacamata itu kan digunakan ketika kita mengalami gangguan penglihatan, bukan mencegah, ya, bukan mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan penglihatan. Ya. Kalau kacamata itu digunakan untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan penglihatan, oke, A jawabannya. Tapi kan di sini bukan untuk mencegah, tapi untuk membantu orang yang mengalami gangguan penglihatan. Ya, jadi yang jawab A salah. Lalu yang B,
Orang yang mengalami masalah mata rabun banyak terpapar radiasi layar komputer. Nah, tapi di sini kan komputer atau gawai. Jadi ada gawai dan gadget ya. Bisa juga HP, tablet, dan lain seperti TV juga bisa kan. Jadi tidak hanya komputer saja. Ya, apakah kalian bisa menjustifikasi orang bahwa kalau dia rabun, kau pasti sering di depan komputer ya? Kan belum tentu. Bisa aja anak kecil sering main HP, dia juga mengalami masalah mata. Apalagi didukung di bacaan bahwa atau gawai yang tinggi. Kecuali kalau di sini cuman diberitahu radiasi layar komputer aja, tidak ada atau gawai ini ya, atau alat atau gadget yang lain. Kalau dia hanya memberitahu komputer saja, oke, sepakat jawabannya B. Ya, tapi di sini ada alat lain yang bisa menimbulkan gangguan penglihatan ya. Jadi B juga kurang tepat. Yang C udah pasti salah. Ya. Tidak ada di teks ya. Sama sekali nggak ada di teks. Udah pasti salah yang C itu. Yang D, orang yang menggunakan kacamata memiliki gangguan pada fungsi matanya. Nah, inilah jawabannya yang paling tepat ya. Jadi jawabannya yang D. Dari kalian pertama ini. Kenapa? Yang A boleh diulang, Mbak. Oke, yang A boleh diulang. Kalau yang A itu konteksnya begini, berarti kalau kacamata itu fungsinya untuk mencegah kita mengalami gangguan penglihatan. Apakah itu sesuai dengan fungsi kacamata? Sesuai fungsinya enggak? Kalau pakailah kacamata supaya kamu nggak rabun jauh. Kan enggak. Justru kalau rabun jauh baru pakai kacamata. Jadi kacamata bukan untuk mencegah, tapi untuk membantu menangani orang yang mengalami gangguan penglihatan. Kalau ini kan artinya dia kacamata ini untuk mencegah. Ya enggak sih? Mencegah orang supaya matanya tidak mengalami gangguan penglihatan. Gitu loh. Ya. Nanti orangnya nggak rabun jauh, tapi dia kerjanya di depan komputer supaya kacamata gitu. Kan enggak. Ya kan? Oke. Nah, nomor 9. Ini juga seru nih. Nomor 9. Yuk, silakan dijawab. Wes, banyak yang benar nih. Ayo, yang lain mau jawab lagi? Baru setengahnya menjawab nih. Oke, ada yang jawab B ya. Oke, bagi yang menjawab B, tolong dibaca baik-baik opsi yang B. Laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor pimpinan. Pimpinan. Bukan honor karyawan ya. Honor pimpinan. Pimpinan dikasih honor lagi, kurang ajar karyawannya nih ya. Oke, Nadia ya, oke. Oke, Nat. Jadi jawabannya yang tepat benar ya. Ada yang jawab E. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Enggak dong. Ya, bukan yang E. Kalau yang E, kegiatan itu dilaksanakan atau tidak itu bukan gara-gara honor. Ya. Bukan gara-gara honor dilaksanakan atau tidaknya. Dia dilaksanakan. Kalau udah dilaksanakan dapat honor. Kalau belum dilaksanakan ya nggak dapat honor. Kan gitu. Ya kan? Bukan honor itu dipakai untuk melakukan kegiatan tersebut. Gitu ya. Jadi yang tepat benar banget jawaban dari sebagian besar kalian itu adalah yang dadu ya. Dadu jawabannya. Jadi tolong ini ya gini ya, kasih tahu ya. PU ini itu sebenarnya apa ya? Yang bikin susah itu adalah waktunya mepet banget. Satu soal 1 menit ya. Karena 30 soal 30 menit. Berarti satu soal 1 menit. Berarti kalian itu kalau kalian misalnya tak kasih waktu satu soal ini 10 menit ya pasti jawabnya benar semua. Yakin dah.
satu soal 10 menit ya kalian kerjakan, itu pasti kalian semua benar. Karena kalian teliti banget bacanya dan pilih opsinya. Ya enggak? Tapi nanti karena kalian ke pressure waktu, buru-buru jawab, nah itulah disitulah letak banyak yang salah. Padahal sebenarnya kalian bisa cari jawaban yang benar kalau dikasih waktu yang banyak. Itu. Jadi caranya gimana ya? Caranya tuh coba 30 detik itu kalian jawab, kemudian ada waktu untuk mengecek kembali. Ya, baca lagi sekali apakah itu sudah yakin itu jawabannya. Kalau memang masih benar-benar ngambang banget, itu mending kalian kalian skip dulu. Ya, daripada kalian lama di soal itu, ya akhirnya nanti soal yang lain yang ternyata lebih gampang itu kalian nggak nyampe ke situ, udah habis waktunya, gitu ya. Oh iya Kak, Apalagi, mau nanya. gimana? Kalau misal besok itu kosong, itu nilainya 0 atau min? Nah, ini dia pertanyaan 1000 umat nih ya. 1 juta umat bahkan. Pertanyaan 1 juta warga netizen Indonesia. Kalau 0 itu Masih pakai sistem IRT, Kak? kalau IRT itu gini ya. Apa namanya? Kosong itu artinya kita netral. Ya, netral dalam artian gini, tidak membantu orang lain yang menjawab benar itu nilainya menjadi lebih tinggi dari kita. Ngerti nggak? Misalnya gini, ada 10 orang yang tes, 1 orang benar, 9 orang salah. Maka 1 orang yang benar ini nilainya akan up-nya tinggi banget. Ya, plusnya akan gede banget. Karena 9 salah, dia aja yang benar. Tapi, kalau 1 orang yang ini benar, 9 orang yang ini kosong, nggak jawab, nah ini nilainya plusnya itu dia dapat plus tapi nggak tinggi. Ya, dia nggak tinggi plusnya. Emang nggak berpengaruh di nilai kita, cuman kita akhirnya netral, tidak membantu orang lain yang jawab benar tuh nilainya jadinya tinggi banget, gitu loh. Itulah sistem atom respon butir ya. Seperti itu dia penilaiannya. Jadi 0 itu Jadi tahun sebenarnya ini masih sama ya? masih ya. Nah, lalu bagaimana apakah kita kosong atau lebih baik isi? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Itu juga pertanyaan 1 juta umat itu ya. Kalau kalian bisa menjawab 80% soal ya dan yakin itu, kalian boleh kosong sisanya. Tapi kalau kalian masih di bawah 50% ngejawabnya, mending kalian gambling aja udah. Ya. Gambling pun jangan cap-cipnya 5 opsi kalian cap-cip ya, minimal 2 opsi atau 3 opsi lah paling banyak. Oh, ini antara A, B atau E. Nah, itu silahkan kalian cap-cip. Ya. Tapi itu dilakukan kalau kalian waktu lagi katakanlah lagi 5 menit, kalian baru isi katakanlah dari 30 soal kalian baru isi 10 soal misalnya, baru sepertiganya. Itu kalian mending isi boleh gambling lah. Tapi kalau kalian udah jawab 25 soal dari 30 soal gitu ya, itu nggak apa-apa kalian kosong. Kalian udah aman kan? Gitu ya. Kalau benar-benar nggak tahu gimana, Mbak? Tergantung tadi. Kalau benar-benar nggak tahu ya. Tapi kamu kamu baru jawab di bawah 50% dari total soal, yang mending kamu cap-cip aja udah. Tapi kayaknya kalau di TPS itu nggak ada sih yang benar-benar nggak tahu. Tapi nggak tahu ya kalau nanti di PK ya. Di PK itu kita lihat apakah kalian nanti benar-benar nggak tahu. Tapi kalau yang soal semacam ini harusnya kalian ya adalah sedikit bayangan ya, walaupun burem-burem dikit. Nih ada nih ya. Silakan lihat di chat nih. Kemarin saya being 15.0 5 apa nih? 5 isi maksudnya ya. 15.0 5 isi ya. Ya Aura ya. Skor IRT-nya sekitar 550. Tuh kan? Oh, 15 isi. 15 isi 50. Nah, berarti kalau begitu artinya kalau 550 itu nilai pertengahan ya. Total nilai kan 1000. Berarti banyak yang salah itu. Ya, banyak yang salah berarti. Ada yang tapi udah tahun lama ya, udah tahun lama banget. 20 soal, 8 isi, sisanya kosong tuh dapat 600-an ya. Padahal nggak ada setengahnya tuh.
dia isi cuma 8 soal dari 20. Tuhan isi 17, 690. Berarti artinya banyak yang salah. Kalau isinya 17 dari 20 soal padahal ya 690. Ya, inilah dia susahnya kalau IRT ya. Jadi yang dan ada juga yang lucu ya, tahun 2020 itu siapa ya dulu ya yang cerita ya, Evan ya. Dia tuh anak Olimpiade kimia ya. Kan itu pasti 2 kali UTBK-nya. Dia kan cuma sekali UTBK-nya ya. 1 gelombang aja. Nah, pas 2 gelombang itu dan boleh ikut dua-duanya, dia di yang pertama itu dia dapat nilai 750 ya, 750. Padahal dia bilang itu banyak yang tidak yakin dengan jawabannya karena terlalu meremehkan ya, terlalu meremehkan karena mentang-mentang dia itu ini kimianya ya, kita ngomongin kimianya. Karena dia merasa udah jago kimia, sering ikut lomba-lomba gitu ya, maka dia tidak terlalu banyak belajar kimia. Akhirnya pas ketemu soal-soalnya, mungkin dia juga under pressure atau gimana, nggak tahu. Akhirnya dia bilang banyak yang nggak dapat jawabannya, dia kosongin, atau ada yang dicap-cip antara 2 opsi dia cap-cip-cup gitu misalnya. Itu 750. Nah, kemudian di gelombang kedua, dia udah tahu tipe soalnya, ya, dia merasa lebih siap, dia yakin 18 soal itu benar, nilainya cuma 600. Ya. 18 soal dari 20 soal. Dia yakin benar nilainya cuma 600. Nah, itu ya, itu juga menjadi misteri itu, ya, menjadi misteri. Tapi untungnya saat itu kan bisa kita bisa pakai nilai yang mana ya, nilai yang pertama atau nilai yang kedua. Cuman lagi sekali kalau sekarang kalian cuma sekali kesempatan aja ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Oke? Pengaruh gelombang 1-2 itu ada nggak sih, Pak? Bener ya, katanya yang terakhir tak lihat kan cuma sekali ya, gelombangnya cuma 1 aja, nggak ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombangnya 2 tapi gelombangnya ada 2 yang tapi sekali aja ya, sorry. Iya. Gini. Ini fakta ya. Bahkan banyak bimbel yang menyarankan itu ikutlah di gelombang pertama. Gitu. Atau gini, ikutlah di hari-hari awal. Ya, di hari-hari awal. Kemarin tak lihat itu siswa yang ikut di hari-hari awal tuh lebih banyak yang lolos ketimbang yang ikut di hari-hari akhir. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau di hari awal tuh sama-sama nggak tahu apa-apa nih. Sama-sama nggak tahu tipe soal seperti apa ya, gimana kita sama sekali nggak tahu, pasrah aja udah. Jadi benar-benar kemampuan individu yang bekerja ya. Tapi kalau di hari akhir itu kan udah ada bocoran, sudah ada kisi-kisi ya kan. Itu akhirnya antar peserta tuh udah ada persiapan, udah prepare mereka. Akhirnya kalau nilainya kalau nilainya itu sama semua, nah ini tadi mungkin ini juga penyebabnya, bukan banyak salah ya. Kalau nilainya itu sama semua, maka nilai IRT itu tidak ada yang menonjol. Ya, walaupun benar 18, misalnya, ya tetap aja 600, 700, soal semuanya benar. Semua peserta tuh benar. Gitu loh IRT. IRT tuh benar-benar melihat kalau memang ada satu yang pintar, itu akan menonjol dia nilainya. Ya. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar, ya udah, nggak ada yang menonjol nilainya. Gitu loh. Tapi soal yang misalnya dapat tanggal 17-nya itu kegilir lagi nggak, Pak? Buat soal-soal. Nah, ini nih. Kegilir lagi. Nah, itu gimana? Tapi beda provinsi. Ngerti nggak? Dioper. Misal nih, paket A1 sampai 5 ini di Jawa Timur. 6 sampai 10 di Pulau Bali. Nanti gelombang kedua ditukar. Atau nggak tahu swab-nya gimana ya, pokoknya mereka menukar-nukar gitu. Ya. Jadi mainnya ditukar-tukar antar provinsi. Makanya dalam satu kali tes tuh bisa beda-beda semua soalnya antar provinsi. Ada yang ini soalku hari kedua nih. Oh, ini soalku kemarin pas hari terakhir. Nah, kayak gitu kan. Itu dioper-oper tuh. Berarti IRT-nya bukan satu Indonesia ya, Pak? Nah, ini lagi ini nggak tahu yang terbaru ya gimana ya. Sebenarnya yang paling adil itu adalah yang IRT harian ya. Sekali tes langsung IRT, sekali tes langsung IRT, itu yang paling adil tuh. Bukan dikumpulin semua sampai selesai baru IRT, itu nggak adil sebenarnya. Nggak tahu yang sekarang gimana.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 10. Yuk kita polling lagi. Oke, silakan dipilih. Saya nggak hadir. Oke. Wes, banyak yang menjawab benar. Ini yang jawab D ini salah baca, mungkin salah ini yang melihatnya. Oke. Sudah? Selesai menjawab, lagi 4 orang, lagi 3 orang mau jawab nggak? Oke, udah cukup ya, 78%. Dan jawaban kalian yang terbaik itu benar banget. Jawabannya adalah yang B. Ya, B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan yang 1 adalah akibat. Ya, ini penyebabnya. Kepala sekolah membuat aturan baru tentang kedisiplinan guru. Ya. Akibatnya guru yang hadir tepat waktu mengalami peningkatan. Ya kan, nyambung kan? Ini penyebabnya, ini akibatnya. Gitu, jangan dibalik. Oke, yuk. Nah, yuk udah mulai bermain dengan angka. Nah, kenapa kita kasih soal deret gambar, walaupun ini kemungkinan keluarnya juga nggak pernah keluar 3 tahun terakhir, nggak pernah keluar ya. Cuman karena kemarin kita lihat di framework SNBT itu ada penalaran induktif. Nah, silakan kalian kalau coba nanti ya ketik di Google, kalian coba keywordnya tuh induktif reasoning, ya benar ya, reasoning. Nah, ketik ini ya, pakai bahasa Inggris, itu akan keluar ini aja nanti di penelusuran gambar ya. Ini penalaran induktif. Bisa berupa deret gambar, deret angka, atau ya semacam bahasa imajinatif, atau kalau orang bilang bahasa panda ya. Itu namanya bahasa imajinatif harusnya. Dari atau 3 sandi. ini udah masuk semua ya, Pak? Sudah. Yang... Jadi ada JPU udah 3 ya. Penalaran deduktif. Deduktif itu yang kayak tadi 1-10 itu penalaran deduktif namanya. Induktif yang berupa deret angka, deret gambar, atau logika pokoknya ya, logika gitu. Dan penalaran apa lagi satu ya? Kuantitatif ya, penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif itu cuman tambah kali kurang bagi pangkat akar kemudian persen, itu aja ya. Hanya hitungan standar anak SD pokoknya. Matematika SD lah intinya. Di PU itu matematikanya matematika SD. Kalau di PK nanti baru matematika SMA. Oke, nomor 11 ya. Kita polling lagi. Ayo. Silakan dipilih. Weh, kalau angka ini jawabannya banyak yang sama ya. Weh, tapi baru setengah yang jawab nih ya. Yang lain gimana? Oke. Sejauh ini masih sama semua jawabannya. Yuk, baru 60% yang jawab. Lagi 5 orang belum menjawab. Oke, udah cukup ya. Udah 10 orang menjawab dengan benar sekali. Yaitu jawabannya yang benar adalah yang B. Polanya jelas ya. Ini kita main polos dulu ya. Kalau ketemu soal deret seperti ini atau barisan seperti ini, kita mainnya polos dulu. Kita ambil per angka dulu. Kalau nggak nemu polanya, baru kita lompat satu gitu ya. Ini ditambah dengan 12 plus 12. Kemudian ini ke sini itu plus 24. Nah, ini berarti udah kira-kira dulu ya. Oh, dikali 2 gitu. Ada nggak kira-kira, ada nggak jawabannya kalau ini kalau dikali 2 berarti 48 kan? Ada nggak jawabannya nih? Oh, ini 4. Oh, ada 94. Ya, udah pasti ini jawabannya. Kalau mau dibuktikan lagi, berarti ini benar nggak ya? Kalau nggak yakin ya, benar nggak ya ini dikali 2 juga? Oh, ini dikali 2 ya, ini dikali 2 ya. Berarti kita punya 6196. Kalau kali 2 plus 2 boleh, Pak? Kali 2 plus 2. Mau cocok ya?
Kalau mau nggak apa-apa, karena memang banyak bisa versi lain tapi akan sama jawabannya. Boleh aja. Lalu ini terjadi pengulangan ya. Jadi kalian jangan bingung kalau angkanya tiba-tiba ini membesar kemudian mengecil. Nah, itu bisa jadi seperti kasusnya ada terjadi pengulangan ya. Ini plus 12 tuh kan. Dan ini plus 24 lagi. Kan kadang-kadang akan menjadi kan banyak yang bingung ya. Ini kan membesar kemudian kok kecil lagi gitu ya. Itu bisa jadi contohnya seperti ini. Terjadi pengulangan. Ini nggak perlu dicari hubungannya apa, nggak perlu kita cari. Yang apa nyari hubungannya ini apa. Kan ada pengulangan aja nih. Tambah 24 berarti 47. Oke, jawabannya yang B. Yuk, next nomor 12. Bentar ya, relaunch dulu. Ingat ya, tes kayak gini akan terus kalian hadapi kalau kalian nanti juga nyari CPNS. Wes, oke, good. Ya, udah 10 orang menjawab udah cukup ya. Jawabannya benar semua. 11 orang juga benar semua. Jawabannya yang apa tadi kalian jawab nih? Dadu ya, dadu. Ini kelihatan sekali ya. Ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, terus seperti itu. Ini berarti 16. Nanti mungkin banyak TO yang kalian ikutin tuh soalnya susah deretnya ya. Itu enggak kok ya. Aslinya enggak susah itu. Karena lagi sekali sebenarnya musuh kalian ini bukan susahnya soal, tapi waktunya yang mepet. Ya. Ini kurang 2, ini kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Jadinya di sini adalah berapa nih? Minimal. Oke. Next, 13. Wah, cepat sekali waktunya ya. Oke. Satu orang salah ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. 6 ya. Jadi caranya ini dibagi ya 15, kemudian ke sini dikurangi. Ini pun demikian, dibagi ya dapat 15, kemudian dikurang. Dapatnya nanti adalah 6.